Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler pada hari ini, Senin 1 Agustus 2022 bersama saya Karisma Nitias di Top 3 News Kompas TV. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Untuk berita yang pertama sahabat, lokasi penimbunan paket bansos Presiden Jokowi di kawasan Tirtajaya Sukmaja Depok ramai didatangi warga. Untuk itu, DPR juga mendorong Kemensos menelusuri timbunan sembako tersebut bersama polisi. Penemuan timbunan paket bansos sembako Presiden Jokowi yang dikubur dalam tanah sejak 29 Juli lalu mengundang perhatian masyarakat. Warga mendatangi lokasi penimbunan bansos bahkan sempat membuka timbunan sembako yang ditutup terpal. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sazili telah mengklarifikasi ke Menteri Sosial Tri Risma hari ini soal temuan sembako yang diduga bantuan Presiden tersebut. DPR juga mendorong Kemensos lewat polisi menyelidiki temuan itu. Kami tentu telah melakukan klarifikasi kepada Kementerian Sosial, kepada Ibu Menteri Risma. Bantuan tersebut tentu harus diklarifikasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan berbagai prasangka atau tuduhan bahwa bantuan tersebut dibuang tanpa disalurkan kepada masyarakat. Tentu kami meminta juga kepada Kementerian Sosial untuk menyerahkan kepada pihak yang berwajib atau pihak penegak hukum untuk mengklarifikasi atau mengusut dari bantuan sosial tersebut. Selanjutnya sahabat, ada ajudan dan ART Irjen Verdi Sambo yang dimintai keterangan oleh Komnas HAM soal peristiwa penembakan di rumah Kadif Propam Polri nonaktif tersebut. Komnas HAM kembali melanjutkan pemeriksaan kepada sejumlah pihak terkait kasus polisi tembak polisi. Kini, giliran ajudan dan ART Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo yang menjalani pemeriksaan di Komnas HAM. Ajudan yang diperiksa adalah yang pekan lalu berhalangan hadir di Komnas HAM. Lebih lanjut, Komnas HAM akan memeriksa soal hasil uji balistik pada Rabu mendatang. Yang pertama memang kami mendalami bagaimana hubungan antara ADC dengan ADC, ADC dengan pihak Pak Sambo maupun Bu Putri. Informasinya semakin kaya. Yang kedua, kami memang mendapatkan hasil PCR, walaupun petugas PCR-nya pada kesempatan tadi belum sempat untuk datang. Ya, kita maklumi memang dia swasta, bukan anggota kepolisian. Sehingga memang prosesnya harus lebih bisa berkomunikasi. Gitu. Nah, itu yang tadi nggak datang. Jadi dari sekian yang kita panggil, dari ADC datang, dari ART datang, terus dari petugas PCR tidak datang. Namun demikian kami mendapatkan hasil PCR-nya. Yang berikutnya adalah kami juga mendapatkan dokumen. Dokumen ini memperkuat berbagai constraint waktu. Jadi constraint waktu itu kan berceritain sejak awal nih. Apa yang terjadi tanggal sekian, jam sekian, dan sebagainya. Dan itu kami juga ditunjukkan dengan satu dokumen. Jadi tidak hanya berupa keterangan, tapi juga ada dokumennya. Untuk berita yang terakhir sahabat, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Bupati Indragiri Hulu dan pemilik PT Duta Palma sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi lahan di PT Duta Palma. Kedua tersangka kasus dugaan korupsi lahan PT Duta Palma adalah Raja Tamsir Rahman, Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999 hingga 2008, dan Surya Darmadi selaku pemilik PT Duta Palma Group. Kerugian negara dalam kasus korupsi penyerobotan lahan PT Duta Palma Group mencapai 78 triliun rupiah. Jaksa Agung Burhanuddin menjelaskan, tersangka Tamsir saat ini sedang dalam masa kurungan penjara karena kasus lain, sementara Surya Darmadi merupakan buron KPK. Tim penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup untuk tersangka, yaitu 1. Saudara RTR, Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008, dan kedua adalah SD, pemilik Duta Palma Group
Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, Yunto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terhadap tersangka SD juga disangkakan melanggar pasal 3 dan 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan karena tersangka RTR sedang menjalani pidana untuk perkara lain di Lapas Pekanbaru, sedangkan tersangka SD masih dalam status DPO. Demikian press conference ini saya sampaikan atas nama pribadi maupun pimpinan Kejaksaan. Saya menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media atas kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kekuatan, pelindungan, bimbingan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler pada hari ini. Apa nih berita yang paling menarik untuk kamu sahabat? Tulis di kolom komentar ya. Pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini. Saya Karisma Nitya, pamit undur diri. See ya!